Oke, buat teman-teman semua yang sedang merenovasi rumahnya ataupun yang baru akan berencana merenovasi rumahnya. Di video kali ini saya akan sedikit berbagi caranya membuat atau menentukan jumlah dan ukuran anak tangga pada pembuatan tangga ya, agar di bagian bawahnya itu bisa difungsikan sebagai toilet atau kamar mandi. Ini yang saya jadikan contoh ini ukuran lahannya itu saya ambil dari kolom komentar ya. Jadi di kolom komentar itu ada salah satu teman kita yang udah cukup lama sebetulnya menanyakan bagaimana caranya membuat tangga di lahan, yaitu di lantai bawah itu, di lantai dasarnya itu 3 meter kali 184 cm ya, 300 kali 184 cm, dan di lantai atas itu 370 cm. Mungkin maksudnya void ini ya, lubang tangga ini 370 cm. Dan ingin di bagian bawahnya itu bisa difungsikan sebagai kamar mandi. Ini caranya dengan cara seperti ini ya, yaitu dengan cara menurunkan level lantai kamar mandinya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar di permukaan bawah bordes dari lantai dasar ini ya, dari lantai utama ini ke permukaan bagian bawah bordes itu bisa ketinggiannya melebihi ketinggian orang dewasa. Ini saya udah siapkan dua gambar ya. Pembagian ukuran anak tangganya berbeda ya, antara yang ini dengan yang satunya tadi ya. Jadi begitu ya caranya ya. Jika di lantai dasar ini lahannya yang bisa digunakan hanya 3 meter, seumpama di bagian sini ada pintu misalnya gitu. Jadi terpaksa hanya 3 meter ini lahan di lantai bawah ini. Caranya dengan cara seperti ini ya, menurunkan level lantai kamar mandinya, agar di bagian dalam kamar mandi itu ketinggiannya bisa melebihi ketinggian orang dewasa gitu ya. Oke. Dan ketinggian yang dihasilkan di bagian bawah ini plus minus 185,3 cm, atau di sini tertera 1853 mm, karena gambar yang ini menggunakan satuan milimeter ya. Apa bedanya dengan gambar yang satunya lagi, yang ini? Bedanya di ukuran anak tangganya ya. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Oke ya, yang tadi itu di bagian dalam tadi berapa? 1853 mm atau 185,3 cm. Sedangkan yang satunya ini di bagian dalamnya ini bisa didapat ketinggian yaitu 195 cm. Oke ya. Ini karena pembagian anak tangganya beda ya dengan yang tadi. Nah, ini pintunya kebalik yang ini. Oke ya, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi untuk yang memiliki lahan di lantai bawahnya ini hanya 3 meter, ini caranya dengan menurunkan level lantai kamar mandinya. Sekarang kita lanjut ke pembagian anak tangganya ya. Nah, ini untuk yang pertama, ini yang pembagian 19. Jadi ada perbedaan ya antara yang pembagian 19 dengan yang satunya lagi, ini pembagian 21 ya. Yang ini pembagian 21. Ini ada bedanya dan ada plus minusnya juga ya. Ini yang pembagian 21. Oke, kita jelaskan yang ini dulu deh, yang pembagian 21. Jadi dari lahan di lantai bawah itu 3 meter kali 184 cm ya, 300 kali 184 cm. Di lantai bawah ini
kita kurangkan 100 cm itu bordes, sisanya yaitu 2 meter ya. Dari 3 meter dikurang 1 meter, sisa 2 meter. Ini yang kita gunakan hanya 196 cm. Kenapa? Karena kita mengikuti pembagian yang di atas ya, yang 370 cm ini. Jadi yang pertama kita bagi itu saat pembuatannya, yaitu yang lantai atas dulu, yang void dulu ini. Karena ini nggak bisa ada pembuangan gitu ya, nggak bisa ada buangan, harus habis gitu ya, harus habis pembagiannya. Jadi dari 370 ini dikurangkan 1 meter bordes, sisanya yaitu 270 dibagi 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Hasilnya yaitu 25 cm. Jadi ukuran anak tangganya ini 25 cm kali 92 cm ya. Nah, untuk yang di bagian lantai bawah ini kan ukurannya hanya 3 meter ya, atau 300 cm. Ini dikurangkan 100 cm bordes, sisanya yaitu 2 meter atau 200 cm. Yang kita gunakan hanya 196 cm, karena ukuran anak tangganya kita samakan dengan yang dari bordes mengarah ke atas, 25 cm. 25 cm dikalikan 8. Karena yang ini tadi 11 ya. 11 ditambah 1 bordes, 12 ditambah 8, 20, 21 sudah di lantai berikutnya ya. Nah, jadi 25 cm dikalikan 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hasilnya 196 cm. Masih ada sisa yaitu 4 cm ya. Oke ya. Sedangkan yang gambar yang satunya ini yang pembagian 19. Jadi dari ukuran yang sama ya, gambar yang ini menggunakan satuan milimeter ya. Nah, untuk gambar yang ini, untuk yang pembagian 19 ini dari 3,7 meter atau 3700 mm ini dikurangkan 90 cm, atau di sini tertera 900 mm ya, dikurangkan 900 mm, sisanya yaitu 2800 mm dibagikan 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hasilnya yaitu 280 mm atau 28 cm. Ini udah 10 ya, 11 dengan bordes. Dan di lantai bawahnya dari 3 meter ya, atau 3000 mm dikurangkan 900 mm, sisanya yaitu 2100 mm. Dan yang ini juga sama, tidak digunakan semuanya ya, dari 3000 mm ini, karena ukuran anak tangganya kita mengimbangi yang atas, disamakan dengan yang dari bordes menuju ke lantai atas. 280 mm dikalikan 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hasilnya yaitu 1960 mm atau 196 cm. Jadi masih ada sisa ya. Ini berapa ini sisanya ini? 140 mm atau 14 cm. Nah, itu untuk ukuran pembagian anak tangganya. Dan untuk pembagian ketinggiannya sendiri, ini dari 3820 mm. Yang ini kan dibagi 19 ya, dari 0 lantai bawah ke 0 lantai berikutnya. Ini hasilnya yaitu 201 mm.
201 mm atau 20,1 cm. Jadi ketinggian di setiap anak tangganya ini 20,1 cm. Dan di gambar ini saya menurunkan level lantai kamar mandinya pun kurang lebih hampir sama ya. Jadi saya turunkan 20 cm kali 2 ya. Jadi di sini ada satu anak tangga ngetrap gitu ya. Kayak di sini terlihat jelas ya perbedaannya. Ketinggian di setiap anak tangganya 20,1 cm. Tapi ukuran anak tangganya 28 cm. Lebih besar dari yang satunya. Ini kita lihat gambar yang satunya. Nah, ini yang dibagi 21 ya. Dari 382 cm dibagi 21, hasilnya yaitu plus minus 18 cm. Oke ya. 18 cm. Oke, dari 382 cm dibagi 21. Dan ini sama juga ya. Untuk menurunkan level lantai kamar mandinya saya turunkan 2 kali 18 cm yaitu 36 cm. Jadi kenapa harus diturunkan? Karena ini lahan yang bisa digunakan hanya 3 meter. Jadi dari pembagian anak tangga itu dari lantai utama ini tidak mencukupi ya jika tidak diturunkan. Karena ketinggian yang didapat kurang lebih hanya 164 cm di permukaan bawah bagian bordes ini. Jadi kita perlu menurunkan level lantai kamar mandinya agar bisa didapat ketinggian yaitu kurang lebih 195 cm di bagian dalam sini ya, permukaan lantai ini ya. Nah, jadi ruangan ini ketinggiannya bisa didapat kurang lebih 195 cm. Jadi itu udah melebihi ketinggian orang dewasa ya. Oke. Dan di gambar yang satunya tadi ini di bagian dalamnya karena ini hanya dibagi 19 untuk memprioritaskan ukuran anak tangganya agar bisa didapat lebih besar gitu ya. Jadi 28 cm. Ini di bagian dalam kamar mandinya ketinggiannya hanya didapat kurang lebih 1853 mm atau 185,3 cm. Kayak di situ perbedaannya ya. Jika lahannya ini di lantai bawah ini hanya 3 meter, ini kita tetap harus menurunkan level lantai kamar mandinya. Beda cerita jika lahan di bawah ini 4 meter atau lebih gitu ya. Jadi kita tidak lagi perlu menurunkan level lantai kamar mandinya karena dari pembagian anak tangganya nanti akan didapat dengan ukuran yang tinggi gitu ya di permukaan bawah bordes sampai di lantai bawah ini, lantai utama ini. Nanti akan saya buatkan bagaimana jika di lantai bawah ini ruangannya itu yang bisa digunakan lebih besar gitu ya, tanpa ada di sini misalnya untuk yang sekarang alasannya karena ada pintu misalnya itu kan. Oke, nanti akan saya buatkan ya. Oke, sampai di sini dengan ukuran yang seperti ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum.